Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ini adalah My COVID Journey Day 4. Hari ini tanggal 18 Juni 2021. Hari keempat setelah saya terkonfirmasi sebagai pasien positif COVID-19. Sekadar mengingatkan kembali ya teman-teman, bahwa kita nih masih dalam kondisi pandemi. Ada hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk kebaikan bersama, kesehatan bersama, melindungi diri sendiri dan melindungi orang lain, yaitu selalu pakai maskermu, cuci tangan dengan optimal. Cuci tangan ini cuci tangan dengan sabun ya, di air mengalir selama minimal 20 detik. Lalu menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Menjaga jarak itu sekitar 1 meter atau lebih. Ini jarak amannya ya, dari orang-orang kalau kita bertemu atau berkumpul. Tapi menjaga jarak seperti itu kan bukan harus menjauhkan hati kita dari semuanya loh. Lalu menjauhi kerumunan. Kalau nggak bisa menahan diri untuk ngumpul, ya ngumpulnya online aja. Tapi hindari kerumunan fisik. Nggak usah party dulu, nggak usah ikut festival dulu, atau apa yang ngumpulin orang lebih dari jumlah tertentu atau jumlahnya banyak. Lalu mengurangi mobilitas. Bila dimungkinkan, nggak usah kemana-mana dulu ya, karena ini masalah bersama, dan hanya bisa selesai kalau kita kompak bersama. Yuk mari kita selesaikan, yuk mari kita kompak, kita selesaikan bersama sebagai bagian dari masyarakat yang bertanggung jawab. Karena ini semua adalah bentuk penjagaan dari kita, sekaligus menjaga orang-orang lain. Misalnya, yang punya kerentanan lebih tinggi, yang imunnya lebih lemah, atau teman-teman atau orang-orang yang punya komorbid. Jadi, mereka semua lebih terjaga dan terlindungi. Yang dilakukan hari ini apa sih? Jadi, seperti biasa, kalau pagi, morning routine. Cek suhu, cek saturasi oksigen, minum air segelas, olahraga dulu. Pokoknya sebelum kaki napak ke lantai itu harus sudah dikerjain duluan. Terus nyapu dan ngepel. Ini jadi wajib ya tiap pagi karena ya seneng sih, satu ruangannya kecil kan. Karena ruangannya kecil, nyapu dan ngepel itu beres dalam 10 menit. Nggak kayak di rumah. Kalau di rumah ini bisa lama banget. Terus beres-beres juga yang lainnya, ngeberesin cucian, bersihin tempat cuci piringnya juga, dan lain-lain. Ini saya pokoknya hari ini tidak berniat melakukan apapun yang serius. Karena kemarin langsung disemprit juga sama teman-teman kepegawaian. Tetehku sayang, teteh itu cuti sakit ya, bukan cuti kerja. Udah, nggak usah kerja. Gitu katanya. Jadi ya, terima kasih atas perhatiannya. Saya tahu kalian melakukan itu karena sayang sama saya. Jadi yuk, mari pokoknya hari ini no workings. Sudah selesai kemarin, gitu. Walaupun masih mantau-mantau sih, cuma mantau-mantau kecil aja. Karena saya tahu tim saya keren banget. Dan pagi ini juga karena ada matahari, maka saya berjemur. Berjemur ya lumayan sih ya karena lumayan terik dan sebenarnya enak kalau berjemur di sini tuh karena mataharinya masuk kan ke ruangan. Bisa sebenarnya sambil tiduran aja bisa gitu loh. Tiduran aja di tempat tidur. Udah kejemur, tinggal buka aja pintu. Sedap. Tapi ini membuat sesuatu terpikir. Matahari seperti ini di kita tuh hampir bisa dikatakan sepanjang tahun ya. Kecuali kalau lagi mendung-mendung gak jelas gitu. Bayangkan di negara lain yang matahari cerahnya tuh mungkin hanya waktu-waktu tertentu, mereka sudah sangat memulai dengan pengembangan energi berbasis matahari. Kenapa ya di kita belum? Jadi terpikir mau mulai sebuah proyek kecil
yang pakai solar panel yang kecil gitu untuk untuk bikin sustainable hidroponik. Jadi hidroponiknya dipakein solar panel untuk powering sirkulasinya. Karena selama ini saya kalau nyoba hidroponik itu bukan yang pakai sirkulasi. Jadi airnya itu air diem atau weak system. Kayaknya akan saya coba pakai air yang mengalir dengan memanfaatkan solar panel. Kayaknya saya harus belajar dulu deh. Hal lain yang saya lakukan adalah membongkar Disney. Membongkar Disney di sini karena kan kebetulan di tab tuh ada Disney Plus ya, Hotstar. Kayaknya sudah ada yang pasang, terus bisa dinikmati juga gitu loh. Dan di sini ternyata ada National Geographic, kan asik tuh. Saya nonton The China Hajj. Jadi ini film dokumenter yang dibuat, tadi itu saya lihat tahun 2012 mereka buatnya. Jadi mengenai 5 orang dari Tiongkok, dari China yang berhaji. Mereka semua tuh bukan kalau saya lihat ya, bukan yang secara ekonomi sangat berkecukupan atau gimana gitu. Tapi ini mewakili masyarakat kita juga mungkin pada umumnya yang berhaji itu sebuah privilege gitu loh. Yang saya suka banget dari ini adalah kata pembukanya, naratornya bilang, "It takes 5 days to do or to complete and a lifetime preparation." Saya bisa membayangkan gitu setelah saya nonton, saya bisa membayangkan, wow, upaya mereka untuk melakukan haji itu gitu loh. Karena kalau di mereka persyaratannya mungkin lebih banyak daripada di kita. Satu, mereka kan di sana Muslim itu bukan mayoritas gitu, walaupun salah satu agama yang diakui. Dan ini historinya itu udah panjang sekali dari zamannya Silk Roads. Dan di sana diceritakan bahwa it take a lifetime devotion untuk sebuah proses yang saya bisa memahami sih, bisa mengerti gitu, karena ada saat dimana bukan mudah buat saya untuk pergi ke sana ketika saya umroh. Karena kenapa saya punya keinginan untuk umroh itu karena buat saya sebelum saya pergi, saya selalu berpikir Ka'bah itu barang imajiner terus terang. Saya sering lihat tapi saya nggak pernah lihat nyatanya gitu loh. Di TV digambar, di mana-mana saya sering lihat. Tapi saya tidak pernah melihat barang itu secara nyata. Jadi masih imajiner di kepala saya gitu. Dan ketika saya melihat dokumenter itu, saya bisa merasakan kembali pengalaman-pengalaman itu dan sukses membuat saya mewek, saudara-saudara. Emosional banget gitu kayaknya. Jadi saya bisa banget merasakan emosinya, oh iya ternyata. Jadi teringat lagi pengalaman-pengalaman yang saya lalui di sana gitu. Dan ini oke ya, kalau buat saya mungkin dari sisi orang awam ini bagus gitu. Bagus naratornya juga dan lain sebagainya, itu keren lah. Keren banget. Lalu saya nonton YouTube. Di YouTube saya nonton Syihab Islam yang disalahpahami. Lalu saya juga lihat punya Ibu Aisyah Dahlan. Karena di situ banyak ya kita belajar mengenai perkembangan anak, apa sih yang terjadi di otaknya anak saat ditumbuh kembangnya gitu. Sebenarnya itu pengajian ya, tapi ada ilmunya gitu karena beliau kan sebenarnya bidang utamanya itu kedokteran dan neurolog gitu loh. Jadi menjelaskan Islam dengan basis ilmunya. Jadi buat saya itu bagus banget dan banyak membuka wawasan juga. Terus sempat lompat-lompat lihat juga salah satu tayangannya muftinya Zimbabwe gitu. Itu ya kadang-kadang
ya cari selingan aja sih ya gitu. Sambil memperbaharui pikiran, terus pemahaman kita juga gitu. Terus sama sambil dengerin murotal. Favorit saya so far tetap Ar-Rahman, Yasin, sama Juz Amma. Itu sambil baca tuh enak banget terus terang. Oh, dan kemarin itu, oh sorry, ya kemarin karena saya ngisi suaranya hari berikutnya ya. Itu Jumat itu satu hari dimana saya tidur siang. Tumben banget. Buat ibu-ibu tentu merasakan bahwa tidur siang itu privilege ya buat ibu-ibu. Lalu malamnya saya dengerin radio sambil mencoba menghabiskan, walaupun gak habis juga sih, masih banyak, karena bacanya berhenti-berhenti, menghabiskan novel. Dengerin radio sambil baca itu mengingatkan saya pada masa-masa di mana saya masih muda, cialah. Dengerin radio sambil baca buku. Uh, Selalu menarik, ada hal menarik dari apa yang disampaikan penyiar dan lain sebagainya. Karena ini udah malam, itu saya dengerin sambil streaming itu karena streaming ya. Saya dengerin cerita-cerita orang mengenai hal-hal yang mereka alami. Lagunya juga enak-enak, lumayan lah, menghibur banget. Dan ini kutipan hari ini. Start each day with a positive thought and a grateful heart. Ini ditulis Roy T. Bennett, seorang penulis, dalam bukunya yang The Light in a Heart. Ini saya jadi penasaran pengen baca buku ini terus terang. Saya setuju sama dia karena kalau pagi kita dimulai positif, dengan pikiran positif dan rasa syukur yang mendalam bahwa kita masih diberi kesempatan untuk hidup, diberi kesempatan untuk sharing, berbagi dengan orang lain dan menolong orang lain, itu akan membuat hidup kita terasa lebih berisi, terasa lebih meaningful. Itu dulu ya. Sampai jumpa nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.